materi yang sudah kita pelajari minggu lalu, yaitu materi tentang GLB atau tidak lulus beraturan. Nah, sini saya ingin menanyakan, apakah kalian masih ingat mengenai apa yang dimaksud dengan GLB? Yang bisa boleh angkat tangan? Ya, Bu. Ya, GLB itu merupakan tidak lulus beraturan. Ya, tepat sekali. Kemudian, apakah ada yang masih ingat tentang bagaimana konsep dari GLB? Saya, Bu. Ya. Konsep GLB yaitu gerak suatu benda pada sebuah lintasan lurus yang di mana kecepatannya bernilai konstan dan kecepatannya bernilai 0. Benar sekali. Mungkin dari kalian apakah ada yang bisa memberikan contoh mengenai gerak lurus beraturan dalam kehidupan sehari-hari? Boleh mana? Saya, Bu. Ya. Salah satu contohnya itu dari GLB kereta api yang berjalan di rel kereta api. Ya, tepat sekali. Nah, apabila ditinjau dari pengertian GLB itu sendiri, bagaimana sih grafik dari GLB itu? Apakah dari kalian ada yang bisa menggambarkan yang depan? Saya, Bu. Ya, silakan Anda. Ya, terima kasih Anda. Nah, untuk grafiknya ini sudah benar ya. Apabila kita lihat grafiknya ini, apakah kalian bisa menjelaskan mengapa bentuk grafiknya itu bisa seperti ini? Hubungan apa yang ada di dalam grafik ini? Kira ada yang bisa dijelaskan? Saya, Bu. Ya, kita. Hubungan grafiknya merupakan kecepatan dengan waktu. Jadi sumbu X itu menunjukkan waktu dan sumbu Y menunjukkan kecepatan. Dan garis lurus terhadap T menunjukkan bahwa kecepatan konstan. Ya, jawaban dari Cantika itu benar sekali ya. Jadi di sini grafiknya memang menjelaskan mengenai hubungan kecepatan dan juga waktu. Untuk garis-garisnya ini menunjukkan waktu dan Y ini V itu kecepatan. Nah, grafiknya ini berupa garis lurus dikarenakan kecepatannya konstan atau tidak berubah tiap satuan waktu. Dan dapat diketahui bahwa kecepatan yang ada di sini itu kecepatannya sama dengan 0 karena kecepatannya adalah konstan. Di sini saya ada contoh soal untuk materi GLB. Buat yang bisa mengerjakan bisa maju ke depan slide-nya. Baik, mungkin dari kalian ada yang bisa mengerjakan soal ini, bisa maju ke depan ya? Saya, Bu. Ya, silakan ya.
hubungan antara kecepatan dan waktu itu perbandingannya adalah konstan. Nah, sedangkan jarak selalu berubah seiring berjalannya waktu. Jadi rumus yang didapatkan untuk menentukan jarak tempuh yaitu kecepatan atau V dikali dengan T, di mana kecepatan di sini bernilai 20 dan waktunya bernilai 15 sekon. Jadi di sini yang perlu dikalikan jarak yang ditempuh sebuah mobil adalah 300 meter dari titik awal. Apakah bisa dipahami? Ya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit ya materi tadi. Jadi GRB adalah gerak lurus beraturan yang merupakan gerak satu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap, sehingga tidak terjadi kecepatan. Nah, dalam GRB ini jarak yang ditempuh benda berbanding lurus dengan waktu yang digunakan. Nah, ciri-ciri GRB di sini adalah yang pertama, kecepatan benda tetap atau V itu konstan. Yang kedua, lintasannya lurus dan tidak ada kecepatan. Nah, kecepatan di sini disimbolkan dengan nilai A. Jadi di sini A sama dengan 0. Nah, yang ketiga, grafik kecepatan terhadap waktu berupa garis horizontal seperti grafik yang sudah digambarkan tadi. Kemudian yang nomor 4 yaitu untuk persamaan dasar GRB adalah S sama dengan V kali T atau jarak sama dengan kecepatan dikali waktu, sama seperti soal yang sudah dikerjakan tadi. Nah, untuk sekarang saya akan membagi kelas ini menjadi 2 kelompok untuk mengerjakan soal yang akan saya berikan. Nah, baik, ini dibuka dulu ya kelompoknya. Baik, untuk dia satu kelompok dengan Amanda dan bisa kelompok dengan saya. Untuknya kelompok 1 dan bisa dan ketika kelompok 2. Ya. Nah, untuk yang kelompok 1 mengerjakan soal nomor 1 dan kelompok 2 mengerjakan soal yang nomor 3. Untuk waktu pekerjaannya saya beri waktu 15 menit ya. Ya, Bu. Ya. Kecepatan tetap 1 meter per second berangkat dari titik awal dan ingin mencapai sebuah taman yang berjarak 2 km setelah berjalan selama 20 menit akan mengumpulkan 20 km per second. Jaraknya itu 10 km. Nah, kita ubah dulu jadi meter. Jadinya itu 10.000. Baik, apakah kalian sudah mengerjakan soal? Nah, tiap kelompok bisa menjelaskan hasilnya ke depan ya. Mulai dari kelompok 1 bisa kelompok. Baik, Nyonya ya.
dibagi 25 yaitu 400 atau detik atau sekitar 6 menit 40 detik. Paham teman-teman? Sudah baik. Nah, baik, mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1. Tidak ada. Nah, baik, tugas selanjutnya bisa dilanjutkan ke kelompok 2. Ini saya akan jelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi dari kelompok 2 yang dimana seorang pejalan kaki bergerak dengan kecepatan tetap 1 meter per sekon. Ia berangkat dari titik awal dan ingin mencapai sebuah taman yang berjarak 2 km. Setelah berjalan selama 25 menit, berapa jarak yang masih harus ditempuh pejalan kaki tersebut? Nah, di sini kan diketahui itu sama dengan 1 meter per sekon. Terus jarak totalnya itu 2 km yang dijadikan meter itu jadinya 2000 meter. Terus waktu yang ditempuh itu 25 menit kalau dijadikan detik jadi 1500. Nah, yang ditanya kan S yang masih harus ditempuh. Jadi yang pertama kita mencari jarak tempuhnya dulu. S sama dengan V dikali T yang dimana V sama dengan 1 dan T 1500 yang menghasilkan jarak tempuhnya itu 1500 meter. Untuk yang kedua yaitu cara menghitung jarak sisanya dengan mengurangi jarak total dengan jarak yang ditempuh, sehingga 2000 dikurangi 1500 yang menjadikan 500 meter. Jadi jarak yang harus ditempuh itu 500 meter. Apakah ada pertanyaan? Bu, ini kan Iya. mengapa jarak harus diubah ke dalam meter dan waktu itu diubah ke detik? Iya, di sini saya akan jawab. Nah, itu diubah itu karena satuan dari kecepatan. Nah, buat yang jawab tadi kan sudah dijelaskan mengenai grafik yang berubah garis lurus. Dimana grafik tersebut merupakan gambaran dari hubungan kecepatan dan juga waktu. Selain grafik lurus tersebut, terdapat juga satu bentuk grafik yang lain, yaitu
Nah, jika ditinjau dari soal yang telah kalian kerjakan, itu sama seperti soal dari kelompok 3. Nah, baik, untuk pelajaran hari ini sudah selesai. Nah, untuk tugas terakhir kalian yaitu sesuai dengan kegiatan evaluasi pada pelajaran ini. Untuk evaluasinya itu kalian bisa menulis sebuah ringkasan mengenai materi GLB atau peraturan dan melakukan penulisan, tulis nama, absen, dan kelas di satu buah kertas. Kemudian jika kalian sudah selesai menulis, bisa langsung dikumpulkan ke depan. Tulis apa yang menurut kalian penting dan tidak boleh buka buku. Saya di waktu 15 menit untuk kalian tulis. Nah, baik, karena waktunya sudah habis, kalian bisa mengumpulkan gambar dari resume kalian di depan. Baik, sudah mengumpulkan semuanya ya. Baik, sekian untuk pelajaran pada pagi hari ini. Oke, terima kasih. Mungkin bisa memimpin doa. Supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa lebih bermanfaat dan barokah, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu sebelum pulang. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Semoga sehat selalu lancar rezekinya. Amin. Sekarang kita dari kantin.